Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikutu Gede Putra Gusada dari kelas AAD dengan NIM 239024140163 dan saya berasal dari Prodi Desain Komunikasi Visual dan bisa disingkat menjadi DKV. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pada bab 7 yang berjudul kutipan dan daftar pustaka. Kutipan dan daftar pustaka ini dijadikan dua materi berbeda, yaitu yang pertama pengutipan karya ilmiah dan yang kedua yaitu penulisan daftar pustaka atau bibliografi. Pada pengutipan karya ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Dan pada penulisan daftar pustaka bibliografi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu sumber berupa buku, sumber berupa artikel, sumber dari internet atau sumber lain seperti koran atau hal-hal yang seperti buku itu. Nah, pengutipan dalam karya ilmiah. Nah, apabila kita perhatikan makalah ataupun jenis karya ilmiah yang lain, penulis karya ilmiah tersebut mengemukakan pendapat orang lain yang berasal dari buku atau sumber lain seperti artikel, laporan penelitian, dan sebagainya yang seperti saya bilang tadi kayak koran lah, buku, apapun itu. Pendapat orang lain itu ditandai dengan adanya keterangan dalam tanda kurung. Pada tahun 2000, Prabawa menyatakan bahwa tujuan membuat kutipan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sebagai barang bukti untuk menunjang pendapat penulis, dan yang kedua sebagai bahan bukti untuk membedakan dengan pendapat penulis, yang ketiga sebagai bahan bukti untuk perbandingan dengan pendapat penulis, dan yang keempat nih yang terakhir yaitu sebagai bahan bukti yang disanggah penulis. Kutipan dibedakan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu adalah kutipan yang langsung mengambil dari sumber asli tanpa mengubah bahannya. Sementara itu kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang hanya mengambil isi sarinya saja, yang lainnya tidak, seperti yang langsung itu. Bahasa yang dituangkan dalam kutipan menggunakan bahasa penulis karya ilmiah itu sendiri untuk memperjelas pemahaman mengenai kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli secara utuh atau lengkap, baik itu berupa frasa atau kalimat. Kutipan langsung dapat dibedakan pula atas 5 ya. Yang pertama yaitu kutipan langsung yang kurang atau sama dengan 4 baris atau kutipan langsung atau pendek. Yang kedua kutipan langsung yang lebih dari 4 atau kutipan langsung panjang. Dan teknik penulisan kutipan langsung pendek yaitu yang pertama kutipan ditulis secara serangkai dengan teks, dan yang kedua yaitu spasi yang menyesuaikan dengan teks, biasanya 1,5 spasi pada makalah dan proposal, sedangkan 2 spasi pada skripsi ataupun tesis. Dan yang ketiga yaitu memakai tanda petik 2 di awal dan akhir kutipan. Dan yang keempat menuliskan nama belakang pengarang dan dimulai dari nama pengarang yang tadi saya bilang, yaitu tahun terbit dan halaman tempat pengutip. Dan penulisan nama pengarang dapat di awal kutipan atau di belakang kutipan. Ya, ini lanjutannya itu teknik pembuatan kutipan langsung yang panjang. Yang pertama yaitu dipisahkan dari teks, yang kedua spasi dalam kutipan adalah 1 spasi, dan yang ketiga dapat menggunakan tanda petik 2 atau tidak, ya opsional lah. Dan yang keempat menuliskan nama belakang pengarang dan tahun terbit dan halaman tempat pengutip. Penulisan nama pengarang dapat di awal kutipan ataupun di belakang kutipan. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli tidak secara utuh. Penulis mengambil intinya atau topiknya saja, lalu dikembangkan dengan pendapat penulis. Tak terdapat perbedaan sih ya.
Dan ya, teknik penulisan kutipan tidak langsung ada 3 ya. Wah, banyak sekali. Yang pertama yaitu kutipan disatukan dengan teks. Yang ketiga, spasi kutipan menyesuaikan dengan teks. Dan yang ketiga yaitu tanpa adanya tanda petik 2. Kutipan tidak langsung bila kutipan bersumber dari kutipan lain. Itu seorang penulis kadang kala mengutip pendapat ahli dari buku ataupun teks lain karena tidak menemukan sumber asli dari pendapat ahli tersebut. Jika demikian, penulis haruslah mengemukakan tempat di mana ia memperoleh kutipan tersebut. Penulisan daftar pustaka. Oke, sekarang melanjutkan dan kita akan menjelaskan kutipan pada penulisan daftar pustaka atau bibliografi. Daftar pustaka adalah daftar atau senarai yang ada dalam karya ilmiah, misalnya makalah atau skripsi. Dan skripsi sidang untuk ngampus ya. Dan yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Daftar pustaka memiliki jumlah fungsi, yaitu seperti yang pertama ini, menunjukkan bahwa tulisan itu ilmiah atau bersifat ilmu pengetahuan. Yang kedua, menginformasikan bahwa karya ilmiah itu atau penelitian itu memiliki referensi yang konkret dan akumulasi dari karya ilmiah terdahulu. Dan yang ketiga yaitu merupakan alat kontrol pada landasan teoretis atau tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu nama pengarang dengan nama akhir diletakkan di bagian depan, dipisahkan tanda koma, gelar akademik tidak ditulis, tahun terbit, judul, tempat terbit, dan nama penerbit. Nanti contohnya saya taruh di sini ya. Penulis satu orang, keterangannya nama penulis dibalik, dipisahkan oleh tanda koma. Penulis, jika penulis 2 orang, nama penulis kedua ditulis biasa tanpa ada pembalikan nama. Jika penulis 3 orang atau lebih, keterangannya yaitu hanya nama penulis pertama yang dicantumkan, atau nama-nama penulis lainnya diganti dengan ET atau DKK atau 9 dan kawan-kawannya. Nah, terdapat beberapa cara penulisan daftar pustaka sesuai dengan jenis keterangannya, yaitu pada buku, artikel, dokumen resmi atau ya yang lain sebagainya. Dan berikut akan dijelaskan satu persatu oleh teknik-teknik penulisan daftar pustaka tersebut. Sumber berupa buku. Teknik penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku menggunakan teknik sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, baik buku yang ditulis oleh 1 orang pengarang dan atau 2 orang pengarang maupun 3 pengarang atau lebih. Jika pengarangnya memiliki 2 buku yang diterbitkan dalam tahun yang sama dengan judul buku yang berbeda, maka teknik yang digunakan menambahkan huruf A, B di belakang tahun terbit buku tersebut. Dan sumber berupa buku terjemahan memiliki teknik penulisan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, namun nama pengarang yang disebutkan adalah nama pengarang ASH. Tahun terbitnya adalah tahun terbit naskah terjemahan, dan ditambahkan kata terjemahan italik atau miring, diikuti nama penerjemah serta judul naskah, ASH, dan tahun terbitnya. Sumber berupa artikel, ya didapatkan pada artikel manapun misalnya. Dan sebuah artikel bisa terdapat dalam buku kumpulan karangan atau bisa juga dalam jurnal, bisa juga makalah, buletin, dan koran. Nah, koran paling seringnya. Dalam hal ini, judul artikel ditempatkan di antara tanda petik rangkap, yaitu petik 2, titik 2 gitu. Hurufnya dicetak biasa dan tidak dicetak miring ya. Bentuk sumber ditulis mirip dengan artikel, ialah makalah dalam hal ini. Yang perlu ditambahkan pada daftar pustaka makalah adalah nama
temu ilmiah di mana makalah itu disajikan dan tanggal penyelenggaraannya. Sumber lainnya ya. Sumber lain yang dimaksud biasa berupa dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun keputusan presiden atau awik-awik desa adat dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini, kadang-kadang penerbitnya tidak disebutkan atau ada lembaga yang bertanggung jawab menerbitkan, tetapi pasti bukan penulis perorangan. Rangkuman dalam sebuah karya ilmiah, penulis menggunakan teori-teori yang bersumber dari pendapat-pendapat tokoh atau ahli teori, atau pendapat-pendapat tersebut dikutip dengan berbagai teknik yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Dan sumber-sumber yang memuat teori atau pendapat yang telah dikutip selanjutnya dibuatkan daftar yang kemudian disebut daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka juga memiliki sejumlah teknik sesuai dengan jumlah pengarang dan sumbernya, yaitu makalah, buku, tesis, jurnal, dan sebagainya. Yang lagi satu itu skripsi. Nah, itu sebuah rangkuman dari seluruh materi yang saya jelaskan hari ini. Ya, sekian dari presentasi video tentang karya ilmiah dan daftar pustaka ini. Sekian dari saya, terima kasih.